Selamat malam. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Javier Pérez de Cuellar segera akan mengadakan kunjungan ke Asia Tenggara untuk mengadakan konsultasi mengenai konflik Kamboja. Demikian dikatakan sumber diplomatik di Hanoi hari ini. Selanjutnya di Kurt Waldheim berkunjung ke Hanoi, Bangkok dan Beijing pada tahun 80 untuk mengadakan perundingan yang juga didominasi masalah Kamboja. Perdana Menteri Jepang Yasuhiro Nakasone hari ini meninggalkan negaranya untuk mengadakan perundingan dengan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan di Los Angeles. Tujuan perundingan tersebut untuk membantu mengusahakan agar Reagan dan pemimpin Soviet Konstantin memasuki meja perundingan. Nakasone mengatakan kepada para wartawan ia akan berusaha membangun suatu suasana sehingga Reagan dan Konstantin Chernenko dapat datang ke meja perundingan secepat mungkin. Selanjutnya dikatakan, Jepang dan Amerika Serikat dapat memainkan peranan penting dalam mencapai perdamaian dunia, perlucutan senjata Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan kemakmuran ekonomi global. Reagan dan Nakasone besok mengadakan perundingan selama 1 hari mengenai masalah perdagangan dan perlucutan senjata. Uni Soviet telah memperbesar kekuatan udaranya di Asia Tenggara dengan menempatkan 14 MiG-23 di pangkalan Teluk Cam Ranh, Vietnam. Demikian dikemukakan seorang pejabat keamanan Thailand hari ini. Prasung Sunsiri, Sekjen Dewan Nasional Thailand, menyatakan kepada Bangkok Post, langkah Uni Soviet itu telah meningkatkan ancaman bagi perdamaian. Dikatakan ini untuk pertama kalinya pesawat canggih itu digunakan di kawasan Asia Tenggara. Paling tidak 20 orang tewas dan lebih 100 orang lainnya terluka akibat gempa yang menghancurkan distrik paling selatan negara bagian Assam di India Timur Laut. Demikian kantor berita India UNI hari ini. Pejabat pemerintah di Guwahati mengatakan gempa itu melanda distrik Kaihar pada pukul 5:02 waktu setempat, membuat penduduk panik dan lari ke jalanan. Sungai Sonai di daerah tersebut naik sekitar 15 meter, menghancurkan tanggul dan membanjiri kawasan yang luas, menyebabkan ribuan penduduk kehilangan rumah. Para diplomat dan ilmuwan dari 33 negara akan bersidang di suatu stasiun riset pada sebuah gletser dekat Kutub Selatan 7 Januari mendatang guna membicarakan masa depan Antartika. Para peserta dalam konferensi itu akan meninjau kembali sistem perjanjian Antartika yang menetapkan berbagai aktivitas hanya pada sisa benua yang belum dimanfaatkan. Mereka yang akan hadir dalam konferensi itu para pejabat dari 33 negara, termasuk negara anggota perjanjian tersebut, negara dunia ketiga, Uni Soviet, China, dan berbagai badan internasional. Perjanjian Sistem Antartika ditandatangani tahun 1959 oleh 12 negara yang melaksanakan riset di sana dalam tahun geofisika 1957 hingga 1958. Pasukan Sudan berhasil memukul mundur serangan pemberontak di sebuah pos militer bagian selatan dekat tapal batas Ethiopia dengan menewaskan 25 pemberontak serta mencederai beberapa orang lainnya. Demikian dikatakan juru bicara militer Sudan semalam. Selanjutnya dikatakan 500 pasukan pemberontak terlibat dalam serangan itu yang mengakibatkan jatuhnya 2 serdadu pemerintah. Senjata otomatis serta bahan peledak buatan Soviet telah disita oleh satuan pemerintah yang kini menguasai sepenuhnya daerah tersebut. Sebelumnya pemerintah Sudan mengatakan sampai saat ini sudah 600 pengacau berhasil ditewaskan dalam berbagai pertempuran yang terjadi di daerah Jonglei, Sudan Selatan. Sekian berita terakhir malam ini. Selamat malam. Saudara penonton di wilayah waktu Indonesia Timur, beberapa saat lagi kami akan mengundurkan diri dari hadapan Anda. Sebelum itu kami mengajak Anda, mari kita isi era pembangunan ini dengan karya. Saudara, terima kasih atas perhatian Anda dan sekali merdeka, tetap merdeka.